Ini malam ini topiknya sudah mulai beralih ke apa ya? Psikologi wong sugih kayaknya Ustaz. Udah mulai ngomongin kurban naruh di mana-mana gitu ya. Terus cari domba kalau status kita itu udah lebih gitu ya. Dan berarti ya Islam itu memang harus nunjukin bahwa kita itu kuat finansial maupun yang lain gitu. Nah, kondisi kita tahun 2024 ini Ustaz, saya nggak pengen terlalu bagaimana gitu ya. Cuman sepertinya secara nasional gitu ya, kita sepertinya punya beban-beban yang akan Berat. jatuh ke kita gitu. Pertama, tapera. Dibahas lah kita Kedua, UKT mahal. Ketiga, RUU penyiaran gitu ya. Nah, saya sih nanyanya ke Ustadz itu obat buat kita nih Ustadz, orang-orang biasa menengah dan agak ke pinggir seperti ini, kira-kira benteng-benteng pertahanan kita ini seperti apa? Karena kayaknya yang masih hidup buat agak kelusa itu orang percetakan, karena masih mau pilkada. Percetakan, billboard, kaos gitu ya. Saya dengar di Bank BSI kan juga, di bank lah pokoknya, lagi ada gonjang-ganjing, ada ras juga. Nah buat kami nih, apalagi kondisi-kondisi yang masih belum menentu ini gitu ya. Bagaimana kita bisa jadi kaya atau minimal mental kaya atau lebih minimal lagi mempersiapkan diri bahwa kita akan jadi generasi yang baik lah gitu dan ngasih bekal buat anak-anak kita gitu. Di tengah kondisi yang pancaroba, pancarona, Pancasila seperti ini. Nah itu sih Pak, larinya itu ingatnya kayak begini. Ada ucapannya hikam itu Pak ya. Kalau mutiara itu ari nafsaka antadwiri nafsika kan itu. Kayak bagus nih Ustaz. Istirahatkan dirimu dari mengurus urusan yang bukan urusanmu. Itu loh. Ya kan biasanya kan artinya kan pada rezeki sih Pak. Ya kan. Artinya pada rezeki kan. Arih nafsaka. Nah, ini bahasa. Istirahatkan dirimu dari mengurus yang bukan urusanmu. Gitu. Entah pun kalau seumpamanya kita lihat pada zaman revolusi, bapak yai, bapak buyut kita, gitu loh kan. Yang dimana mereka masih belum terpenuhi sandangnya, celana pun masih karung terigu. Itulah yang masih mewah itu Pak, karung terigu itu Pak. Yang kelasnya keset aja bisa di celana kan. Setelah zaman Mehong Ustadz ya. Zaman Mehong, zaman Jepang itu. Bapak saya sering nyebut kayak gitu tuh. Kondisi di mana mereka belum punya kepastian tunjangan, tidak ada kestabilan politik, ya kan? Tidak, masih banyaknya keterbelakangan. Di samping itu anaknya banyak pula Pak. Ya kan? Makin banyak anak ya kan. Orang dulu kan satu lusin Pak. Ya kan? Enggak pernah sedikit Pak. Ya itu percaya kita kan mau anak juga kan mikir-mikir dulu karena Pak. banyak anak itu belum banyak listrik Ustaz, jadi banyak gelap-gelap malam-malam itu apa pengaruh? Masalahnya kenapa kok begitu? Enggak ada hiburan Pak. Iya hiburannya itu doang. Cuma itu Pak gitu kan. Saya tanya kenapa orang dulu itu anaknya banyak gitu loh kan. Alasannya dulu yang benar nggak ada listrik karena emang nggak ada hiburan. Selain itu hiburannya ya gimana lagi kan, menerima apa adanya kan begitu kan. Nah, sekarang kan banyak hiburan Pak. Karena banyak hiburan akhirnya banyak pemikiran. Karena banyak pemikiran akhirnya banyak pertimbangan Pak. Karena banyak pertimbangan akhirnya nggak jalan-jalan kadang kan begitu. Nah terus akhirnya sarannya seperti itu kan. Istirahatkan dirimu dari mengurus sesuatu yang bukan urusanmu gitu kan. Jadi bahasanya ya Apa tawakal Ustaz? jadi salah satunya itu Sabar, tawakal sabar, juga dalam tawakal. arti kata yang logis Pak ya. Tawakal dalam arti kata yang logis itu dengan semua ketidakpastian
seperti ini, kondisi ekonomi yang lesu seperti ini kan gitu loh. Kita belajar dari anak kecil. Anak kecil itu tidak pernah khawatir besok makan apa, nanti pakai apa, gitu kan. Karena ngapain ngurusin makan, masih ada emaknya kan yang masakin kan. Gitu. Dan tidak perlu memikirkan bagaimana kuota saya nanti habis ya kan. Pokoknya nggak urus minta sama bapaknya, pokoknya mape kan gitu loh kan. Gak mikirin kuotanya, wes pokoknya yang penting nonton gitu loh kan. Gak mikirin seperti itu kan. Jadi sebenarnya kalau kita pengen bagaimana jiwa yang terbebas itu ya jiwanya anak-anak. Gitu loh kan. Dia tidak pernah memikirkan hari esok itu seperti apa. Apa anak kecil kan nggak pernah mikirin besok ini mainnya sama siapa. Sama si A, si B, si C nggak pernah mikir. Pokoknya waktu main aja, seketemunya aja Pak. Ya. Temennya yang kemarin gulat ya, temennya yang kemarin diguletin, itu juga temennya bermain pula esok harinya gitu loh. Itu kan, makanya bisa dikatakan anak kecil itu jiwa yang terbebas dari semua tekanan hidup gitu loh kan. Karena kita itu tidak pernah merasa terbebas dari tekanan hidup, akhirnya jiwa kita terkungkung dengan semua pemikiran-pemikiran dari tuntutan-tuntutan hidupnya. Ya, sedangkan itu urusannya bukan pada kita. Bisa jadi masa yang akan ke depan dengan dengan kehidupan yang sama itu Tuhan memberikan perubahan dari hatinya para pemimpin kan gitu kan. Tapi orang nggak jadi. Contoh ini Pak, UKT udahlah, nggak usah. Itu kan yang membalikkan siapa? Kan larinya kepada hati sih Pak. Itu yang membalik-balikkan kan. Kan semua kebijakan ini itu semuanya kan. Itu kan sebab ya masih kita memikirkan ya padahal itu bukan bagian dari urusan kita itu. Nah intinya yang paling enak ya ke bawah pohon mangga itu kan udah ya sudah itu aja sudah main PS sudah gitu aja Pak. Nggak ada miss call. Nah, seperti itu sih. Karena memang sasarannya itu ari nafsaka itu kan. Tetap sebelum Anda diciptakan pun alam ini tetap berjalan sesuai dengan takdirnya. Jadi penciptaannya kita di alam semesta ini tidak sedikit pun mengganggu kestabilan dari takdir. Saya pernah dengar itu, jadi apapun yang terjadi hari ini dan masa depan itu bagian yang sudah satu kesatuan ketika Tuhan nyiptain penciptaan pertama Nur Muhammad dan seterusnya. Memang tidak ada yang keluar dari koridor takdir itu berarti Ustaz. Tidak ada yang keluar dari koridor takdir sama. Ya mungkin kalau dulu mah kan tuntutannya kan bagaimana bisa terbebas dari penjajahan. Sudah terbebas mulai menata kehidupan setelah merdeka. Dengan kemandiriannya yang ada pada potensi bangsa ini. Setelah sudah mendapatkan potensinya terlihat, ya kan, mungkin tuntutnya berbeda lagi dan seterusnya. Yang tadinya dulu itu bagaimana saya itu harus mencari makan, sekarang itu tuntutnya bagaimana saya harus mencari senang kan gitu. Yang tadinya kesenangannya itu harus berbentuk berupa berbentuk berupa hiburan di luar kan ya. Ini bisa jadi kesenangannya itu bisa di dalam gitu. Makanya bentuk daripada itu semua kan perubahan, tidak hanya dari perubahan ini pemikiran Pak ya, tapi juga perubahan lingkungan dan mental gitu. Yang mempengaruhi itu semua kan. Makanya kenapa kalau ya dari kami ya Pak ya, kehidupan anak-anak yang umat tentu wali wali santri, wali murid ya, yang umat malah anaknya di pondok kok santai. Satu sisi ya Pak ya, yang kami diajari bagaimana bagaimana
menjalani hidup itu Pak. Kami itu terdidik itu di pesantren itu sampai dengan semua pelajaran klasikal yang kami terima itu gak pernah berpikir seperti ini. Kira-kira saya ngaji ini apa emang nanti emang laku tak nanti gitu loh Pak. Apakah laku tak nanti? Salah satu contohnya itu yang pernah disampaikan sama almarhum Kiai Nur Muhammad Iskandar itu, As-Siddiqiyah Jakarta itu. Ya. Itu sebelum beliau itu ke Jakarta, beliau itu minta arahan ya sama gurunya. Nah, gurunya Kiai Nur Iskandar itu namanya Imam Harus kan. Sana kamu ke Jakarta. Ke Jakarta, kota metropolitan yang keras. Kamu ajarkan sana utawi kiku kan itu. Utawi kiku kan itu kan. Utawi kiku tuh gaya makna orang pesantren Pak. Oh. Gitu loh kan. Gaya makna orang pesantren. Nah dipikir sama kepala Pak ya, emangnya laku gitu loh kan. Di tengah kehidupan yang hedonis seperti itu kan, dengan kehadirannya kita menawarkan klasikal, jet tempur kan itu, A I U babi bu gitu loh kan ya. Nah, apa laku kan ya, udah maju aja terus kan ya. Kamu tuh hanya mempromosikan, hanya mengabarkan saja. Masalah orang itu tergerak atau tidak itu bukan urusan kamu kan. Dan terjadi, pondoknya besar. Itu betul dari kepasrahan seperti itu kan. Ya, makanya kan kalau saya bilang salah satu mukjizat Nabi yang terbesar itu dari semua Nabi Pak ya. Mukjizat terbesar Nabi dari seluruh Nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu. Kalau selama ini kan, mukjizatnya itu kitab Taurat ya kan. Lautan terbelah, unta keluar dari batu kan itu. Itu semuanya masih belum ada apa-apanya. Mukjizat yang keren itu dari para nabi itu adalah bisa mengenalkan Tuhan semesta alam kepada manusia. Bentuknya apa? Allah itu suatu hal yang tidak terlihat secara kasat mata, bukan materi, juga bukan imateri lagi kan. Tuhan itu bukan rasa, bukan perasaan pula. Tuhan itu bukan pemikiran. Nah, bagaimana kita bisa mengenalkan kewujudan yang tidak terlihat, yang tidak terasa, yang tidak terbayangkan, yang tidak tersaksikan. Ini bingung menjelaskannya Pak, tapi Nabi mampu gitu loh. Dan akal orang-orang itu bisa sampai gitu loh. Jadi kamu butuh kecerdasan yang lebih nih malah. Mengenalkan, Elon Musk dengan Starlink aja bikin geger kan kita kan Pak. Gimana bisa? Bisa-bisa kontor-kontor bangkrut Pak. Langsung dari satelit deh. Kontor-kontor bangkrut nanti kan. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi semuanya bangkrut bisa-bisa kan. Dan mudah seperti itu Pak. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwasanya tidak perlu ada kekhawatiran. Karena sebelumnya kehidupan itu mutlak pengaturannya bukan pada makhluk. Kalau kita masih melihat, oh ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Ini sebenarnya pengalihan isu Pak. Pengalihan isu dari nafsu. Dia mencari kesalahan, sebabnya apa? Sehingga nafsu itu bisa menjadi alasan untuk menyalahkan takdirnya. Ini masih seperti Pak. Saya ngomong, maaf yang ngomong itu seperti iblis. Iblis itu yang tidak mau disalahkan. Kenapa kamu nggak sujud? Wah, gara-gara Adam ini. Loh yang nggak sujud kamu kok, yang disalahin Adam tuh gimana kan? Ya nggak logis kan seperti itu. Yang nggak bisa pokoknya gara-gara Adam. Kalau seandainya ada Adam, sekarang seandainya nggak ada Adam, ya saya masih sujud gitu loh Pak. Berhubung ada Adam aja kan kayak gini kan. Nah itu hal yang terlalu mencari-cari lah. Gitu kan. Makanya kenapa orang yang selalu mencari alasan itu ya nggak lebih daripada musuhnya. Hanya itu kan kalau dari cerita Tapera, terus
waduh ini tapera mau cicilan aja belum selesai tambah tapera lah gitu. Potong apa? Kadang Jadi ketika bukan gajian bukan lepas dari penjajahan, lepas dari cicilan gitu. bener Pak. Makanya harapannya itu meninggalnya itu jangan sampai membawa utang, Utang. Pak. Aduh, kembali lagi Itu ke Pak. Terus hal yang meninggalkannya cukup. menakutkan. Itu Pak bener Pak. Makanya saya sampai bilang jangan sampai meninggalkan itulah. Entah itu utang duniawi ataupun utang akhirat, utang ibadah ya. Ada juga utang terhadap individu gitu loh kan. Intinya terbebas dari itu semua lah. Makanya saya pernah bilang ciri-ciri orang husnul khotimah itu apa? Apakah matinya itu sambil sujud? Apakah matinya itu dalam keadaan ibadah? Jawabannya bukan itu. Orang yang husnul khotimah itu orang ketika mati tidak meninggalkan utang sama sekali. Baik itu utang terhadap individu, terhadap Tuhannya berupa ibadah, terhadap keluarganya berupa nafkah dan kasih sayang, gitu kan. Jadi hutangnya terpenuhi luas sekali. semua. Jadi pembahasan hutang itu kalau dalam ini bukan berarti 10 juta, 20 juta kan gitu kan. Enggak, tapi lebih bagaimana hutang saya kepada keluarga berupa kasih sayangnya, hutang kepada apa namanya tetangga dari berupa sikap baiknya, hutang kepada Tuhan dari semua kewajiban dan aturan-aturannya, hutang kepada makhluk dari perhatiannya kan itu, hutang kepada istri dari cinta kasihnya kan dan seterusnya lah. Hutang-hutang itu ketika meninggal itu sudah terpenuhi semuanya. Luar biasa ini. Bapak-bapak komplek ini. Kalau ya bahasanya benar itu Pak, kayak buat apa bahasanya kan? Wah ini masih punya kodok dia, kodok puasa belum selesai kan? Kodok puasa belum selesai, ada kodok sholat subuh yang belum selesai, itu hutang Pak hitungannya kan? Hutang terhadap Tuhan ya kan itu. Nah, bukan sekedar nilai rupiah ataupun nilai profit gitu loh kan? Bukan hanya sekedar itu hutang itu kan? Ada hutang jasa yang harus dibalasnya kan itu, hutang kebaikan yang harus dia penuhi kan itu kita terbebas dari hutang janji. Nah, kalau saya jadi ini saya akan bikin lapangan misalnya. Kenapa ada istilahnya ada jadi apa aja dulu tadi janji yang pertama aja belum. Saya jadi pejabat mau ini udah bikin janji lagi. saya sedang membayangkan. Mau ngirim sapi kemana-mana dulu. Ya, jadi gubernur dulu tadi gue bilang. Jadi gubernur, jadi pejabat. Nah, kalau yang itu Pak, waktu pas itu kan ada istilahnya itu dari para pekerja itu kan ya. Ada potong 2,5% buat zakat katanya kan. Udah potong pajak, potong buat zakat, potong tapera, potong kebanyakan potongan, ada belum cicilan ya kan. Belum yang lainnya kan, yang lainnya kan. Lalu buat sayanya apa? Gitu loh kan. Buat saya itu cukup hati yang kuat gitu loh kan, untuk bisa menerima. Itu bagian loh, bagian yang tidak pernah terpikirkan kan. Itu masuknya ke tujuan nggak sih Allah? Ya memang terkadang ketika kita ada permasalahan jangan mikir nanti ke depan nanti gimana tapi itu terkesan kayak kita cuma percaya gitu. Iya. Nah, rasa risau itu Ustaz. Iya. Sebenarnya sih kalau kita sendiri sih pribadi mungkin bisa ya. Iya. Sebelah ini nih Pak. Iya. Namanya ya salah satunya ke sana. Iya, bahasanya kan ada istilah kayak begini Pak. Pernah mungkin Pak Pak Guru itu pernah dengar istilahnya berikanlah dengan tangan kananmu yang tangan kiri tidak tahu. Betul. Itu kan sebuah arti kiasannya berupa tangan kiri itu memaknanya istri. Gitu kan. Jadi intinya untuk istri mah tahu enaknya aja lah gitu kan. Walaupun kita yang benjut kan gitu bahasanya.
Wihajur mumuk Jadi gimana? memang mereka mah dibahagiakan aja gitu. Bahagiakan aja kan. Nah, bahagia taunya kan senang sih Pak, ya kan? Karena diciptakan untuk senang sih, ya kan? Diciptakan untuk senang Pak. Perempuan itu diciptakan untuk senang Pak. Dibawa-bawa dari kampung yang ikut kita ya. Iya, makanya saya sering bilang sama anak-anak putri itu kan, kalau ada laki-laki yang mengajak kamu untuk susah bersama, jangan mau. Nah udah enak kok kan diajak susah lagi gimana kan itu loh. Ya. Kalau ada, saya ajak kamu untuk senang bersama. Nah ini baru mau kan itu loh kan. Senang bersama harusnya jangan senang bersama. Itu. Makanya bahasanya bagaimana dengan yang di sebelah kirinya kan? Pada arti kata tulang rusuk sebelah kiri kan. Ini mengumpamakannya kan tangan kiri kan, tangan kiri kan istri kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Udah tahu enaknya aja lah, gitu loh kan. Tahu enaknya aja kan. Sebagaimana ya berarti di balik itu semua kan ada hati yang kuat, gitu loh kan. Hati yang kuat walaupun dikuat-kuatkan Pak, gitu loh kan. Ya walaupun emang artinya juga berbeda sih antara kuat dikuat-kuatkan kan itu. Makanya kenapa Makanya ada ketika obat kuat juga berarti. ada ya makanya Karena yang obat kuat itu buat laki-laki kan ya. Ya benar itu. Sampai bilang nih kayak gini, Buat ada yang aneh lagi dikuat-kuatkan. Pak. Mengenai obat kuat Pak ya. Kenapa obat kuat itu gambarnya kuda? Enggak gajah gitu loh. Padahal segi fisik kan gedean gajah gitu loh. Oh, kenapa kuda ya kan? Ya kan? Saya pernah mikir gitu. Kenapa ya kalau obat kuat itu gambarnya kuda, bukan gajah, dinosaurus, T-Rex, itu kan lebih gede lagi. Kenapa gambarnya kuda ya? Iya ya, apa karena itunya gede kan itu loh ya? Apa karena seperti itu? Oh ternyata tidak. Kaitannya itu menanggung beban rasanya. Hewan yang sanggup untuk menanggung beban berat, kuda. Beban berat dengan kecepatan. Kan biasanya orang bawa beban berat itu kan lambat, gitu kan. Hewan itu kalau bawa beban berat lambat. Beda dengan kuda. Meskipun dia bawa beban berat, dia pasti tetap bisa berlari, gitu kan. Itu ya di samping bebannya, tapi tidak mencegah dari kecepatannya, gitu. Nah makanya sampai ada yang di TikTok itu kan, jangan pernah ini kalau istilahnya, jika kamu melihat seorang pria duduk termenung di depan kopi, sebenarnya itu bukan pengangguran, tapi sebenarnya orang yang sedang bertarung dengan pikirannya. Itu ada kalimat seperti itu kan. Nah itu yang berat itu seperti itu ya Pak. Makanya berarti kalau ada masa di mana Parobi di tengah kesendiriannya kan ya, neng pelataran, kopi sendirian, gak ditemui sama siapa-siapa, melempuh sendiri kan. Nah, itu Pak, mohon jaga jarak Pak. Itu Pak, itu sedang bertarung itu Pak. Omsetnya masih belum naik ya kan. Ini kan. Pempes udah habis. Nah, jadi berpikir seperti itu. Apakah seperti itu termasuknya hal yang hal yang bisa menjadikan kebaikan? Ternyata ya Pak, model kayak itu bisa menggugurkan dosa loh Pak. Jadi nggak usah diistighfari lagi Pak. Ya, makanya itu orang jadi gini, sampai saya begini, jika kamu itu kan pernah ada, aduh Pak, cicilan, terus istri minta pulang, terus beri curhatnya kayak gitu Pak, anak susunya habis plus pampasnya habis, yang satu tahun ajaran baru tentu butuh biaya yang besar. Model kayak kamu nggak usah istighfar kayaknya. Karena apa? Ya karena dengan tanpa istighfar pun kesulitan yang menjadi pemikiran kamu itu sudah menggugurkan dosa-dosa kamu gitu. Nah, yang mereka istighfar itu yang sudah senang-senang itu kudu istighfar itu. Siapa tahu itu senang-senangnya itu ada unsur maksiat yang tidak sengaja masuk kan gitu loh. Hanya kan kalau di dalam perenungan seperti itu Pak, ada istilahnya kalimat innallaha la yughayyiru biqaumin kan ya. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sampai
kaum itu merubah nasibnya. nasibnya atau dirinya sendiri kan. Innallaha yughribu qauman hatta yughribu ma bi anfusihim kan. Merubah apa yang ada pada dirinya gitu kan. Dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dan lebih baik menjadi lebih kan itu. Nah, itu larinya kan kepada bagaimana kita diberikan hati yang kuat kan itu. Berarti yang perlu diistighfar itu bet kalau lagi ngelamun merenung rokok sambil ngopi itu dari belakang lah ngopi ngerokok cari duit nah baru istighfar Megegek kan gitu. Bahkan ya nggak dipungkiri Pak kali itu malah Pak. Ini sudah menjadi realita kehidupan bapak-bapak pada umumnya itu kan pasti itu malah. Ya kan bahasanya kan. Nah, terus bapak-bapak komplek itu ya bukan apa-apa Ustadz ya. Memang unik gitu ya. Tinggal pasang ikon gambar kopi di grup WhatsApp tuh, laron-laron pada datang. Iya. Pada datang. Artinya apa ya? Sama-sama diskusi lah gitu. Kan kalau Artinya nggak mau ngelamun sendirian gitu. Keresahan iya. sebenarnya apa statusnya Pak Robert pakai kopi itu benar Pak. Di balik kepahitannya kopi tentu masih ada kenikmatan. Gitu Pak. Artinya apa? Pahitnya kopi masih bisa dinikmati gitu kan. Pahitnya kehidupan masih bisa dijalani kan itu. Ya Allah nama pahit-pahit juga. Makanya saya nggak setuju kopi pahit. Udah hidup ini pahit, tambah kopinya pahit, tambah pahit kayak begini malah. Nah itu. Tapi walaupun akhirnya kopi itu juga dipaksa untuk manis Pak. Walaupun manisnya tropicana sih. Manisnya tropicana Pak. Anti diabetes. Tapi itu tidak pernah bisa merubah unsur kepahitan yang ada pada diri kopi itu sendiri. Nah kalau seumpamanya Pak Robert udah klik ya kan, ada gambar satu gelas kopi Pak, itu Pak. Mengganti ion yang hilang. Kalau jadi dua Pak, bisa jadi itu jaga jarak, bisa jadi itu merapat Pak. Gitu loh, Pak. Tapi kebanyakan merapat sih. Iya benar. undangan Tapi emang bener sih Pak. Bahasanya gini, ketika orang pusing satu ketemu dengan orang pusing satu, maka jadinya orang pusing dua. Kan? Orang pusing dua ketemu dengan orang pusing satu, jadinya orang pusing tiga. Nah, karena sama-sama pusingnya, akhirnya menjadi agak pusing Pak, agak pusing Pak. Gitu loh kan. Nah, sampai 4, 5, 6, 7 kumpul ya kan. Jadi netral Pak. Gitu kan. Pulang, pusing lagi terus begitu. Ya seperti itu. Ini sesuai kan. Kalau di surat apa yang namanya? Laqad khalaqnal insana fi kabad kan ya. Itu kan ada dua kekuatan Pak. Sungguh benar-benar. Udah sungguh benar-benar lagi Pak. Kalimat itu kan. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia dalam keadaan susah. Senang aja susah Pak manusia itu Pak. Apalagi susahnya kan itu loh. Cuma hebatnya ya manajemen Tuhan ini ya. Manajemen Tuhan itu kan. Dikasih hatinya bukan made in China gitu loh ya. Kalau udah made in China udah konsep dari kapan itu kan. Produksi itu kayak apa Pak ya kan. Udah konsep dari kapan itu Pak. Untungnya kita tuh di samping ada orang tuh diberikan kekayaan yang kuat. Ada lagi diberikan hati yang kuat gitu loh Pak. Nah, tetap ada dikasih modalnya gitu loh Pak. Modal untuk menjalani hidup gitu. Makanya pernah saya sampaikan waktu kemarin itu tentang Jalaluddin Rumi itu kan. Ketika melihat orang-orang yang fakir miskin itu kan sampai protes kan. Wahai Tuhan, kasih solusi kepada mereka. Jawabannya, ya kamu, saya ciptakan kamu. Artinya apa? Kepusingannya makhluk itu harus diatasi dengan kepusingan makhluk yang lain. Gitu kan. Sehingga sama-sama pusingnya terselesaikanlah mereka. Orang yang menyelesaikan masalah itu pada hakikatnya dia juga sedang bermasalah. Itu kan dengan permasalahannya dia selesaikan itu.
Akhirnya dengan sendirinya itu terselesaikan sendiri gitu. Makanya emang di dalam hierarki makhluk itu unik, Pak. Tuhan itu kadang menyelesaikan kesusahan itu dengan kesusahan yang lain. Menyelesaikan kesusahan dengan kesusahan yang lain gitu loh. Mirip ceritanya Bu Nawas itu loh. Yang anu itu loh, Pak, apa namanya? Yang ceritanya tentang suami istri yang rumahnya sempit, lapor sama Abu Nawas, saya pusing ini dan istri ribut, tempat sempit, anak ini dan seterusnya. Sama Abu Nawas bilang, saya punya angsa, kamu bawa ya angsanya, nanti kamu pelihara di rumah, nanti kamu bawa di rumah, gitu. Udah, apa namanya, istri, anak, tambah angsa lagi kan. Nanti kamu kesini lagi. Bagaimana? Ternyata beberapa hari kemudian datang lagi ke Abu Nawas. Bagaimana keadaanmu? Wah, nambah pusing. Saya beli komplain sama tetangga kan ya kan. Angsanya malah mengotori tetangganya. Oh iya, saya punya kambing, kamu bawa kambingnya kan. Nah, waduh, udah kan itu kan. Nambah ruwet lagi. Saya nggak cuma dikomplain sama tetangga, tapi juga seluruh warga karena tanamannya sudah mengotori, ngacak-ngacak tanduran kan itu. Nah, terus sama Abu Nawas akhirnya, ya udah, nanti kamu besok bawa kambingnya ke sini. Gimana perasaan kamu? Alhamdulillah sekarang sudah lega. Tetangga-tetangga sudah ada yang nggak ada yang ngomongin lagi. Tanamannya sudah aman. Oh kalau gitu besok nanti kamu bawa angsanya ke sini. Nah dibawa lagi bagaimana? Oh rumahnya lebih lega, lebih bersih. Ya, padahal sama aja Pak. Iya kan? Berarti sebetulnya dalam kasus tersebut itu kadang menyelesaikan masalah itu dengan cara ditambahi masalah Pak. Tidak perlu menyelesaikan. Nah, masalah yang awal masih ada Pak, cuma hati itu sudah termanage untuk menerima keadaan yang ada pada saat itu. Makanya tapera itu ya dinikmati saja Pak. Alhamdulillah. Makanya Anam, nah masih bisa berubah nah. Kan tadi udah denger ya, pusingnya jadi bapak-bapak. Karena masih ada kesempatan 2 minggu lagi kan. Nah, tinggal tuh jadi apa enggak mau jadi bapak. Ojo goyang lah, ojo goyang. Ya untungnya ya kan bahasanya kayak begitu tadi. Ingat waktu ya Ustadz Mubin mau nikah itu, yang pas mau ditunda itu. Iya. Nah, ya kan jadinya seperti itu. Kalau seandainya mikirin anak itu, duh, nanti rumah belum punya, anak lahir bagaimana, istri hamil bagaimana. Gimana kalau seumpamanya baik-baik saja ya aman, ya kan? Gimana kalau seumpamanya tidak baik-baik saja? Mikir ke sana, mikir terus ya nanti jajannya istri, jajannya anak. Nggak jadi kawin nanti kan. Jadi kawin nanti Pak. Wah, kebanyakan. Ya benar Pak, arih nafsaka itu ya sudahlah. Bahasanya istirahatkan diri kita dari mengurus sesuatu yang bukan urusan kita. Artinya kehidupan ini bukan urusan kita gitu kan. Oke, atur nuhun menawi kita bisa sambung lagi di malam Sabtu yang akan datang. Amin, insyaallah. Malam Sabtu yang akan datang masih ada sisa-sisa daging lagi. Kemarin oh siap. Bisa. Siap bumbu. Bisa. Sabtu depannya lagi ngerabe kok. Anam. Ya kan ya? Iya, Pak. Iya benar. Jadi kalau selesai dari sini ngerabe katanya.